Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Nah, kita akan langsung praktek ya. Tadi Bapak membagikan tentang apa kira-kira? Membangun? Ya, roh yang hidup, memberi hidup ya. Jadi kita akan simulasikan ini ya, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara. Ya, belum tentu juga pelajaran ini atau praktek ini bisa didapatkan, bahkan se-level pendeta pun tidak akan bisa mendapatkan ini prakteknya. Artinya mari kita sungguh-sungguh. Ya, karena apa? Karena ini pelajaran yang memang harus langsung kita praktekkan. Sebenarnya saya siapkan simulasi yang berbeda dengan apa yang sudah kami siapkan. Tapi karena aliran roh dan bahasa Bapak juga katakan tadi, bagaimana kita harus fokus membangun roh kita, karena roh yang memberi hidup. Nah, praktek kali ini kita nggak boleh sembarangan, karena level pendeta pun jarang bisa mendapatkan ini. Ya, kenapa bisa saya membagikan? Karena saya sudah melakukannya. Ya, dan ini sangat penting, apalagi kalau kita melayani orang yang penuh dengan semangat. Contohnya anak-anak maupun orang muda. Ya, nah jadi kita tidak perlu nanti sepulang dari sini kita kayaknya harus kuterapkan apa yang dibuat orang kakak itu di sana gitu. Tidak perlu. Yang harus kita lakukan, kita membangun diri dulu. Apa yang harus kita lakukan? Ketika membangun diri kita lakukan terus-menerus, pasti akan ada anugerah, ada hikmat. Bahkan lebih baik nanti daripada apa yang kami lakukan di sini bisa saudara lakukan di tempat saudara. Karena apa? Karena firman itu memberi hikmat. Amin. Apa firman? Firman? Sekali lagi, firman? Nah, firman itu memberi hikmat. Nah, praktek kita sekarang bagaimana kita mau, tadi Bapak sudah bagikan bagaimana hati yang terus membangun roh. Ya, nah kita tidak bisa mengajar seseorang, bahkan anak-anak, dari apa yang kita tampilkan dari tubuh kita ini, nggak bisa. Itu tidak akan terjadi, tidak akan terbangun. Kecuali memang ada latar belakang, misalnya S1 keguruan, itu pun tidak terlalu mendukung. Ya, tetapi yang perlu senjata kita adalah roh kita. Jadi perlu kita membangun roh kita. Ya, karena ketika kita membangun roh kita tanpa berkata-kata bisa transfer, kata Bapak tadi ya, transfer. Sehingga anak-anak itu bisa langsung, tanpa harus kita celotehin atau ceramahin, dia bisa menangkap apa menjadi isi hati kita. Nah, itu adalah kekuatan pelayanan yang terkuat. Ya, yang bisa kita andalkan. Jadi mana tahu di antara kita mungkin pernah merasa, aku nggak lulus SD, nggak lulus ini, kayak mana caranya ya gitu. Nggak, itu nggak menjadi ukuran. Karena ketika kita menerima roh Allah dan sudah lahir baru, nah kita sudah menerima hikmat secara sukarela dari Tuhan. Artinya apa? Mau lulus SD, mau lulus SMP, mau lulus SMA, bagi Tuhan orang yang paling terbodoh pun pasti bisa diubah menjadi orang terpintar. Nah, jadi kita nggak usah mengandalkan kekuatan kita. Nah, jadi Miss kami yang nggak sama sekali pelayanan, nah kamu juga bisa menggunakan praktek ini untuk kamu bisa masuk dalam pelayanan. Ya, karena apa? Karena pelayanan itu tentang roh dan kebenaran. Ya, tidak ada tentang bagaimana kita. Semuanya berbau roh dan kebenaran. Nah, ini yang mau kita praktekkan. Oke? Nah, coba slide-nya yang pertama. Nah, ini kan kita bersama dengan kelompok. Kira-kira coba tanya kiri kanannya, siapa yang belum lahir baru? Atau semuanya sudah gitu? Coba tanya. Kalau belum ya bilang ya, kalau sudah memang sudah gitu. Oke? Sudah? Ayo jangan malu ya. Ngapain malu-malu? Nama juga pelatihan ya kan? Iya, kita harus dilatih supaya bisa terbentuk ya. Sudah ditanya kelompok 1 sudah semua. Kalau kelompok 1 sudah semua, angkat tangannya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok
manusia gini. Oke. Kelompok 10, 11. 11 Anda dan saya salibkan nanti ya. Oke, 11 ya. Oke. Baik, kelompok 11 berarti semua sudah ya? Sudah mengalami lahir baru. Sekarang, apa itu manusia roh? Silakan diskusikan dengan teman-teman. Oke, manusia roh. Ya, apa itu manusia roh? Sudah siap diskusikan? Siapa yang sudah siap mendiskusikan? Ya, yang kami diskusikan, yang kami tangkap manusia roh itu adalah Allah sendiri, karena tadi dibilang di situ roh adalah hidup, yang memberi hidup. Dan makanan roh itu adalah firman. Jadi yang kami tangkap itu bahwa manusia roh itu adalah manusia yang hidup oleh firman. Manusia yang hidup oleh firman. Oke, siapa lagi? Oke, silahkan. Shalom. Menurut dari kelompok 11 kami itu manusia roh itu adalah manusia yang punya benih, yang punya firman. Dan manusia roh itu adalah manusia yang terus bergaul dengan Tuhan. Oke, manusia yang terus bergaul dengan Tuhan. Siapa lagi? Oke, silahkan. Tolong aktif ya. Dari kelompok kami, manusia roh adalah manusia yang telah dilahirkan kembali dari roh dan firman, sehingga dia memiliki roh Kristus. Oke, roh yang lahir kembali sehingga rohnya sekarang bukan roh manusia tapi roh Kristus. Oke, lanjut. Manusia itu adalah Manusia roh ya, Min? manusia roh itu adalah kita, roh kita yang sudah dilahirkan kembali menjadi roh Kristus. Sedangkan tubuh kita ini hanya pakaian aja. Sebenarnya kita itu roh gitu loh. Oke, roh kita yang sudah diganti dengan roh Kristus ya. Oke, silakan lanjut. Menurut diskusi kami Kak, manusia roh itu adalah manusia yang telah dilahirkan oleh firman dan kebenaran. Terus manusia roh itu pastinya akan terus mengalami progres, terus peningkatan. Ya, sama ya, tapi bedanya mengalami progres. Progres itu peningkatan ya. Oke, selanjutnya. Yang kami diskusikan bahwa manusia roh itu adalah manusia yang sudah dilahirkan kembali oleh roh dan firman dan menghasilkan kehidupan Allah di dalamnya. Dan ketika sudah dilahirkan oleh firman, maka hidup kita akan menampilkan karakter Tuhan yang ada di dalamnya. Oke, akan roh Kristus yang akan menampilkan karakter Kristus. Ada lagi yang belum? Oke, silahkan. Ini dulu ya. Manusia, menurut diskusi kami, manusia roh itu adalah manusia yang dilahirkan kembali oleh roh dan firman dan akan mengalami hal-hal yang baru dari firman dan roh. Oke, mengalami hal-hal yang baru ya dari firman dan roh. Habis? Oke, silahkan. Jadi yang kami tangkap itu adalah apa itu manusia roh? Manusia roh itu adalah yang terdiri, yang dirinya sudah terbangun dalam roh dan hidup menurut firman Tuhan. Oke, nah semua yang kita jawab tidak ada yang salah. Artinya semua memiliki satu konsep pemikiran ya, bahwa kita sudah memiliki pemahaman atau pelajaran tentang manusia roh. Betul? Nah, manusia roh itu adalah salah satu roh yang diberikan Allah pada awal pada awal kita mengalami lahir baru. Nah, roh itu kasih Tuhan kepada kita menggantikan roh manusia ya. Rohnya apa? Roh yang mungkin sudah digerogoti sama dosa. Nah, sekarang sudah diganti dengan manusia baru sehingga roh kita pun menjadi roh yang baru. Oke, kita lihat dulu 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Oke. Siapa kelompok yang sudah sedapat? Oke, berarti belum ya. Netot, responnya terlalu lama. Kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3 ya. Jadi ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ketika kita sudah lahir baru, ketika sudah kita mengalami kepengikutan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita menjadi ciptaan yang baru. Artinya kita tidak lagi mengikuti hal-hal yang lama yang pernah kita lakukan. Termasuk kita dulu hidup karena kedagingan, sekarang kita hidup oleh karena roh kita. Coba bilang kiri kanannya, kita sekarang hidup oleh karena roh kita. Daging sudah mati karena kita sudah lahir baru. Jadi harusnya yang paling kuat
Roh. Bukan daging. Sudah? Sudah bilang kiri kanan ya? Kita siapa tadi? Kita adalah manusia roh. Segala sesuatu yang lahir dari roh, ya itu dikendalikan oleh Allah sendiri. Bayangkan kalau sudah Allah sendiri yang mengendalikan. Seumpama boneka itu dimasuki roh. Ya, artinya boneka itu sang penciptanya sendiri yang memasukkan roh di dalam situ sehingga boneka tadi bisa ya melakukan apapun selevel Allahnya, pembuatnya. Nah, sama juga seperti kita ya, tubuh ini tidak ada sama sekali kepentingan bagi diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan. Sudah? Jadi tubuh ini untuk Tuhan. Makanya ketika kita sudah lahir baru, kita sudah mengalami ciptaan baru, yang paling kuat harusnya roh kita. Coba tanya dulu kiri kanan, hari ini siapa yang paling kuat, rohmu atau tubuhmu? Ayo, apa jawabannya? Yang jujur ya, yang jujur. Jangan karena takut beda sendiri gak jujur ya kan? Ya kalau daging ikutin lah, inilah gak konsentrasi lah, gak fokus lah, gak banyak didapat lah. Itu masih menurut keinginan daging. Oke, sudah? Sudah? Supaya kita apa? Kita butuh kesadaran. Supaya apa? Supaya kita gak tertipu. Jadi tadi yang diajarkan Bapak tadi itu berhubungan. Ya, kita nggak perlu metode-metode yang luar biasa ya yang ditampilkan dari dunia sana. Itu hanya segelintir alat pembantu pendukung. Tapi yang paling besar itu adalah roh. Apa? Roh. Jadi seharusnya semakin kita bertambah umur kita, roh kita semakin besar. Nah, bayangkan ya, itu bisa dialami oleh anak kecil. Jadi anak kecil sekecil ini tapi rohnya besar. Sama seperti Daud. Daud kecil tapi dia rohnya besar. Saya berani katakan saya ini sepertinya gini saja, tapi saya katakan roh saya besar. Kenapa? Karena memang saya tahu siapa pemberi roh saya. Nah, jadi orang-orang di samping kita ini rohnya besar kalau memang betul sudah lahir baru. Ya kalau belum, ya tidak ada. Ya, artinya kalau sudah rohnya besar, dia mampu melakukan segala sesuatu tanpa harus apa? Tanpa harus seperti mengikuti sistem dunia, mengikuti metode-metode enggak. Itu akan diberi Tuhan hikmat secara otomatis sehingga kita apa? Melakukan semua pelayanan kita penuh dengan kreativitas. Ya nggak perlu harus begini, enggak, itu hanya keberapa. Yang paling penting adalah roh. Apa yang paling penting? Roh. Apa yang paling penting? Roh. Nah, ini yang harus kita bangun. Nah, level-level pelayan sini ini udah minim yang seperti ini. Mereka hanya mengandalkan pengalaman. Bahkan selevel pendeta pun begitu. Ya, saya tidak katakan semua pendeta ya, ada beberapa. Artinya itu tidak digunakannya karena mungkin tidak mengulang kembali apa arti keselamatan, apa arti lahir baru, bagaimana roh yang memberi hidup. Haleluya. Oke, lanjut slide kedua. Bagaimana cara membangun manusia roh? Kira-kira, coba silahkan. Selesai? Bagaimana cara membangun manusia roh? Siapa yang sudah siap berdiskusi? Oke, ya silahkan. Ya, yang kami diskusikan caranya untuk membangun manusia roh kita ini lewat hubungan kita dengan Tuhan, lewat seperti yang dibilang Bapak tadi, pengenalan kita, hubungan kita dengan Tuhan, baru dengan merenungkan firman, menerima firman itu terus menerus. Jadi manusia roh kita ini menjadi terbangun terus gitu. Dan berdoa, seperti yang Bapak juga tadi, persekutuan itu harus kita aktif, tekun, karena disitulah kita menerima firman yang membuat kita, roh kita ini terus terbangun. Puji Tuhan. Iya. Selanjutnya, bagaimana membangun manusia roh? Siapa tadi? Yang tunjuk tangan ini? Oke. Gantian ya, jangan satu orang yang ngomong ya, sampai semuanya mengomong ya. Oke, silakan. Oke, bagaimana cara membangun manusia roh itu yang tadi kami diskusikan itu, yang pertama itu saat teduh, terus yang kedua deklarasikan firman. Oke, saat teduh dan deklarasikan firman. Oke, siapa selanjutnya? Oke. Diskusikan tadi adalah bagaimana cara membangun manusia roh. Yang tadi sesuai yang disampaikan Papa, yaitu dalam Yesaya 6:6, yaitu Tuhan lebih suka kasih setia dan pengenalan. Nah, jadi caranya itu harus membangun diri gitu kan, membangun diri lewat saat teduh, berdoa, deklarasi firman,
dan ikut dalam persekutuan. Oke, ya, membangun diri dengan cara membangun diri, deklarasi, merenungkan firman. Siapa lagi? Oke. Cara membangun manusia roh itu bergaul dengan Tuhan dengan saat teduh dan menerima firman Tuhan terus menerus. Oke, menerima firman Tuhan terus menerus saat teduh. Oke, lanjut. Oke. Yang kami diskusikan tadi bagaimana cara membangun manusia roh dengan menggali firman lebih dalam, yaitu caranya merenungkan firman, menerima firman dengan hati yang tulus, dan mendeklarasikan dan menghafalkannya. Oke, ya, banyak tahapnya hampir sama. Selanjutnya, ya. Oke, yang kami diskusikan yang bergaul dengan roh itu yang bersama dengan Tuhan dan menerima firman. Dan ketika kita bergaul dengan Tuhan itu kita selalu tetap menerima firman. Oke, luar biasa, tetap menerima firman. Lanjut. Oke. Cara membangun manusia roh itu yang pertama, tekun dalam pengajaran firman Tuhan, tekun dalam persekutuan, tekun dalam komunitas, dan berdoa. Oke, luar biasa. Habis? Silahkan. Cara membangun roh kita percaya kepada Tuhan dan melakukannya. Ya, amin. Melakukan firman ya. Amin. Oke, luar biasa. Siapa lagi? Yang belum? Oke. Ya, cara membangun manusia roh seperti yang sudah disampaikan oleh tim lainnya adalah membangun diri kita lewat mengenal firman dan Tuhan. Membangun diri ya, mengenal Tuhan dan firman ya. Udah lagi Pak? Udah cukup? Oke. Cukup, habis? Nah, jadi membangun manusia roh ini, membangkitkan manusia roh ini kita harus tahu. Karena roh itu ada dalam diri kita. Di mana? Di mana? Ya, kalau kita tidak membangkitkan tidak ada gunanya. Dia akan padam, dia akan tidak aktif sehingga yang timbul apa? Keinginan daging. Makanya kita selalu menyukai hal-hal yang berasal dari daging walaupun kita sudah lahir baru. Ya, nah perlu kita aktifkan. Apalagi kita dalam pelayanan. Slide selanjutnya Kak. Oke, slide selanjutnya. Nah, bagaimana cara membangun manusia roh? Saya rangkum menjadi 3. Yang pertama adalah berbahasa roh. Nah, ini harus rutin kita lakukan. Karena kalau kita tidak lakukan bahasa roh ini selama kita hidup sepanjang hari, kita tidak akan bisa merasakan roh itu lebih kuat daripada daging kita. Dia akan lebih menguasai daging. Jadi dalam satu hari itu, makanya dalam saat teduh kita harus membangun manusia roh kita. Coba, apa rupanya berbahasa roh gitu? Coba 1 Korintus 14, kita buka sama-sama. 1 Korintus. Oke, satu kelompok membaca. 1 Korintus 14 ayat 2 dan 4. Ya, silahkan. 1 Korintus 14 ayat 2 sampai 4. 2 dan 4. 2 dan 4. Siapa yang berkata dengan bahasa roh tidak berkata-kata dengan manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucap hal-hal yang rahasia. Ayat 4, gantian temannya. Ayat 4. Oke, silakan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang berbuat, dia membangun semangat. Nah, di sini ada katanya bahasa roh. Siapa yang terus melakukan bahasa bersama dengan Tuhan melalui bahasa roh, dia sedang membangun diri. Jadi membangun diri, membangun manusia roh, mengaktifkan manusia roh kita adalah pertama dengan bahasa roh. Jadi bahasa roh itu wajib kita lakukan. Supaya apa? Supaya mematikan keinginan daging ini, keinginan tubuh ini, bawaan badan ini. Ya kalau kita jarang berbahasa roh, nah pasti bawaan badan kita lebih besar. Ya, contohnya apa? Bawaan badan kita malas untuk pelayanan yang lebih menarik. Bawaan kita udahlah yang penting disuruh selesai gitu ya. Itu bawaan badan. Tidak ada sesuatu gerakan roh yang akan kita transfer kepada pelayanan kita. Nah, sangat perlu ini membangun setiap hari. Karena siapa yang berbahasa roh, dia sedang membangun dirinya. Ya, pelayanan itu sedang mentransfer roh.
bukan transfer kata-kata. Ya, jadi kata-kata itu ya bagi seorang yang diutus itu kata-kata yang sudah punya kuasa seperti kehidupan, seperti roh. Sehingga ketika pemimpin atau orang yang diutus Tuhan berkata-kata itu punya power. Sehingga apa? Sehingga bisa mengubah seseorang. Karena kata-katanya tadi sudah berbentuk roh. Nah, kita harusnya seperti itu. Karena apa? Karena memang pemimpin sudah melakukan bagiannya dalam membangun rohnya. Amin. Nah, ini perlu. Jadi nanti jangan bayangkan kita kayaknya kayak mana pelatihan anak sekolah minggu ini, kayak firman-firman aja. Memang betul, firman yang paling penting. Kalau nggak ada firman, kita mau kayak mana pun cara ini itu serupa dengan dunia. Kata Tuhan semuanya sia-sia. Ya kan? Oke. Yang kedua, deklarasi firman yang sudah kita baca, hafal, renungkan selama ini. Deklarasi. Coba Roma 10 ayat 10. Kelompok yang tercepat, silakan dibaca. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Oke, karena hati orang bisa percaya ya, diselamatkan. Dengan mulut orang, ulangi sekali lagi, dengan hati orang. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Oke, dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Artinya ada yang namanya penggunaan mulut. Siapa gak punya mulut? Oh, nggak ada, puji Tuhan, semua kita punya mulut ya. Artinya kita harus menggunakan mulut kita supaya kita menerima keselamatan dan melakukan karya keselamatan kita sepanjang hayat. Mulut. Nah, mulut ini kita gunakan ngapain? Deklarasi firman. Siapa yang bisa mencontohkan deklarasi firman gimana? Ayo, cepat-cepat. Silahkan. Ya, kita lihat gimana cara deklarasi firman yang sudah dipelajari anak rantau perapat. Ya, gimana? Silahkan. Firmanku yaitu Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan tambahkan kepadamu. Amin. Oke, jadi deklarasinya gimana Bang dalam doa? Oke. Tuhan, aku percaya Bapa, ketika aku mencari Engkau, ketika aku mencari kebenaran firman-Mu, ketika aku mencari Engkau, ketika aku sungguh-sungguh mengenal Engkau Bapa, Engkau akan melengkapi masa depanku. Amin. Kenapa dia bisa berdeklarasi seperti itu? Karena sudah ada firman. Siapa lagi bisa berkata? Cek one. Tolong gimana ini panitia? Ambil lagi mic-nya satu lagi boleh ya? Oke, silahkan. Ya, seperti tertulis di dalam Roma 8 ayat 10, Roma 10 ayat 8, bahwa firman itu dekat di mulutku dan di hatiku. Aku percaya Tuhan, firman itu dekat di mulutku dan dekat di hatiku. Ketika aku mengucapkan, mendeklarasikan firman-Mu, itu terjadi dalam hidupku karena segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan firman itu dekat di hatiku. Apa yang sedang ku renungkan, apa yang sedang ku imani, sesuai dengan firman-Mu itu terjadi dalam hidupku. Amin. Siapa aku ini? Oke. Ya, silahkan. Ya. Ada sebelum Miss Debbie ada lagi? Ada? Tidak ada? Kira-kira sudah coba kita tanya kiri kanannya. Memang sudah pernah dilakukan nggak deklarasi firman? Coba tanya dulu kiri kanannya. Kalau belum, lakukanlah mulai dari sekarang. Cek. Oke, firman yang di dalam hatiku, Mazmur 119 ayat 19. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Aku percaya di dalam nama-Mu Tuhan, aku akan menjadi anak muda yang terus berdampak dan mempunyai kelakuan bersih oleh karena firman ada di dalamku. Amin. Nah, oke. Gimana jawaban teman-temannya? Apakah sudah pernah dilakukan atau belum? Ada yang belum, ada yang sudah. Nah, jadi, kata-kata deklarasi ini juga salah satu membuat manusia roh kita aktif. Yang pertama tadi bahasa roh, yang kedua
Deklarasi. Makanya tadi pagi Miss JM katakan doa kita pun bukan doa pengemis, minta ini, minta itu, minta ini. Seakan-akan Tuhan itu gak memberi apa-apa sama kita. Padahal dia punya banyak hal yang bisa dibuktikan dalam hidup kita. Tapi kita aja minta ini, Tuhan minta ini itu. Kita harus bisa belajar bagaimana kita berdoa dengan deklarasi. Makanya anak-anak itu kalau rantau perapat dahulunya sebelum tahu bagaimana doa dahsyat, mereka Tuhan berkati mamaku, berkati bapakku, Tuhan berkati adikku, Tuhan berkati semua keluargaku, Tuhan berkati sekolahku, amin. Nah itu contoh salah satu doa yang belum menyatakan bagaimana firman dideklarasikan. Ya, tidak boleh. Makanya nanti kita dulu praktekkan supaya nanti kita contohkan kepada anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak rantau perapat saya suruh doa nggak gitu lagi. Bisa saya buktikan. Bisa saya kasih tahu, tunjukkan langsung orangnya. Dan rata-rata mereka begitu. Malah mereka nggak tahu lagi. Yang dari kecil nggak berdoa Tuhan berkati makanku, Tuhan berkati mama, berkati enggak. Dan mereka sudah belajar bagaimana dengan apa yang mereka dengar firman-Nya. Nah itulah yang menjadi salah satu yang membuat kita kuat dalam pelayanan anak-anak. Amin? Amin? Nah yang ketiga apa? Suka menyembah. Suka menyembah ini gimana? Menyembah ini bukan kebanyakan menyembah ini bahkan selevel pendeta pun menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Artinya apa? Menyembah itu hanya untuk kesenangan dirinya aja. Ya hanya untuk apa? Iya, aku kan seorang pelayan, aku kan seorang pendeta. Ya aku sembah, haleluya, haleluya. Padahal seharusnya memang seorang yang diutus Tuhan, pemimpin bahkan pendeta harus menerobos terus. Kenapa? Karena dengan begitulah dia mulai aktif rohnya. Ketika dia berbicara, ketika dia membagi firman, yang transfer rohnya, gitu. Jadi semua yang dikatakan melalui mulut itu adalah transfer roh. Ya, itulah para pemimpin yang memang dari Tuhan. Amin. Nah, jadi menyembah ini pun kita punya level yang baru dalam rumah ini. Jangan level menyembah hanya untuk menyenangkan hati kita. Kita menyembah untuk siapa? Siapa yang kita sembah? Siapa? Ya berarti kita tunjukkan dong bagaimana penyembahan. Pernah nggak lihat seorang yang masuk ke istana menyembah raja? Gimana caranya? Ya pasti, ya rajaku, gitu kan? Betul nggak? Ada raja, ada gitu. Haleluya, Tuhan ya, amin, amin. Itu menunjukkan siapa Allah kita. Allah kita berarti kecil kali kan. Bayangkan yang di dunia aja, pemerintahan aja. Kalau Pak Jokowi datang misalnya ke Prestagi atau ke Toba, langsung kan berjalan, hormat, gitu. Artinya bagus. Kok umat Tuhan menyembah sesuai dengan kesenangannya. Ya haleluya Tuhan, pas ada masalah, ngertilah Tuhan baik masalahku. Ya haleluya gitu. Enggak gitu. Itu konsep serupa dengan dunia. Menyembah Tuhan itu kondisi apapun, situasi apapun dalam hidup kita, kita harus menyembah bagaimana tersungkur di depan kaki Yesus. Haleluya. Nah, jadi itu yang ditunjukkan dengan apa ya? Sikap hati kita. Ya, air mata kita, suara kita, ekspresi kita, lompatan kaki kita, deklarasi kita. Makanya orang-orang yang sudah lahir baru dan membangun rohnya dia begini, suka menyembah. Sehingga nanti ke pelayanan ke anak-anak kita tahu kayak mana kualitas penyembahan anak kita. Ya kalau cuma tepuk tangannya 5 menit udah gak tepuk tangan lagi dia. Tapi lagi. Nah 5 menit berhenti lagi dia. Nah, berarti memang kita sebagai seorang pemimpin, seorang pelayan belum menghidupinya dulu. Ya, nah jadi perlu deklarasi. Yang pertama tadi bahasa, yang kedua, yang ketiga, coba dari ketiga ini sudah pernah bisa nggak gitu? Artinya bahasa roh sudah bisa nggak? Deklarasi kira-kira bisa nggak dia? Kira-kira, apakah menyembah bisa nggak yang terbaik? Coba tanya kiri kanannya. Coba ambil keputusan, bisa nggak kira-kira? Lin, video.
Video yang saya tadi yang anak sekolah minggu Lin. Oke. Sudah ambil keputusan, kira-kira ada yang belum bahasa roh? Ada ya. Nah, itu harus dikejar. Setelah lahir baru kamu harus bahasa roh. Ya, harus dikejar. Kalau belum ada bahasa rohnya, silakan menyembah, keluarkan kata-kata firman. Terus menerus dalam penyembahannya. Nah, itu salah satu supaya meminta belas kasihan sama Tuhan. Kasihlah aku bahasa supaya aku bisa berkomunikasi denganmu. Tapi kalau kita katupkan mulut kita, gitu-gitu ya, sampai hari raya keling pun gak akan jadi-jadi ya kan? Iya. Artinya memang kita perlu ambil tindakan yang baru. Perlu melatih mulut kita ini. Jangan kita kebanyakan mengeluarkan kata-kata negatif cepat, tapi bahasa roh lambat. Gimana itu? Berarti yang kalah di situ Yesus Tuhan kan? Iblis menang kan? Nah, tidak. Harusnya ketika kita makin sering berbahasa roh, maka tampilan lidah kita pun mengeluarkan kata-kata kehidupan. Apalagi kepada anak-anak. Makanya ketika sama anak-anak, ketika dia buat salah, kita otonion, enggak kita bilang gitu. Enggak gitu kita bilang. Enggak. Karena apa? Karena kita sudah membangun diri kita, walaupun salah anak itu kita bilang, berubahlah kau ya nak gitu. Enggak, semula kita caci maki ya kan, padahal kelihatannya enggaknya cakap kotor, tapi sama aja itu. Nah, makanya kita perlu melatih mulut ini untuk melakukan bagaimana supaya roh kita tetap bangkit. Amin. Nah, coba kita lihat ini video ya, menjadi bukti bagaimana anak sekolah minggu kami sudah praktekkan apa yang sudah kami lakukan di Rantau Prapat dengan 3 hal ini. Sehingga inilah buktinya. Apa, gimana? Coba nanti silakan buat penilaian sendiri ya bersama dengan kelompok. Silakan diputar. Oke, silakan. Siapa kita? Aku, anak raja, bertumbuh, berbuah karena firman dalamku. Halo semua, perkenalkan, ini adalah anak raja di PDI Pemulihan IRC Rantau Prapat. Mereka bukanlah anak-anak kecil yang hanya suka bermain, namun mereka juga sangat suka akan firman Tuhan. Mereka adalah anak-anak yang mau bertekun untuk bertumbuh di dalam rumah rohani. Mereka selalu mempersiapkan Alkitab dan catatan saat mendengarkan firman Tuhan. Tidak hanya itu, mereka juga dilatih untuk saat teduh setiap pagi di rumah mereka masing-masing. Tuhan yang manis, karena aku telah menerima firman Tuhan. Dan aku percaya Tuhan menyukaiku dengan cara memimpinku. Itu semua dapat mereka lakukan karena ada firman Tuhan dan dibimbing oleh pemimpin yang Tuhan utus, yaitu melalui Bapak Rohani, Mam Rohani, dan Miss Anak Raja. Siapa kita? Mereka juga dilatih untuk ikut dalam setiap pembentukan dalam rumah rohani, seperti ikut hafrutan.
di mana mereka saling sharing firman Tuhan dan berdoa bersama dengan kakak-kakak remaja. Sekarang Daniel, pasukan iman. Mereka juga mengikuti goro atau ikut dalam kebersihan. Ini kreativitas. Menghafal ayat firman Tuhan, Ini kreativitas. mengikuti kreativitas, Ini kreativitas. Ini kreativitas. bahkan mengikuti ibadah lewat Zoom, dan diajar untuk merespon kepada Miss dan teman-temannya. Mereka adalah anak-anak yang disiapkan Tuhan untuk menjadi generasi pilihan dan memiliki masa depan yang penuh harapan. Sehingga mereka dapat menunjukkan teladan bagi keluarganya, teman-temannya, dan lingkungan sekitarnya. Ayo, kita terus dukung dan menjadi suara Tuhan bagi anak-anak raja, yaitu menjadi anak panah yang siap berdasarkan dan tepat pada tujuannya Allah. Tepuk tangan untuk semua. Tapi itu tadi masih setengah suara, ya, enggak boleh. Kita ini mau praktek, ya. Kita harus praktek dulu supaya kita bisa dibuat sendiri nanti kita di rumah. Kalau itu haleluya gitu ya. Jangan ya, karena apa? Karena kita sedang praktek. Katakan praktek. Nah, dalam membangun manusia roh kita harus keluarkan suara sampai telinga kita mendengar. Sampai jadi bahasa roh kita, doa kita, penyembahan kita, telinga kita harus dengar. Supaya apa? Supaya iblis dengar. Ya, iblis dengar. Artinya ketika kita mengucapkan dengan deklarasi, iblis dengar dan dia gemetar. Itu pentingnya mengucapkan dengan sekuat. Ya, nah waktu berbahasa roh pun tidak gampang. Ketika kita mulai berbahasa roh, mulai intimidasi datang dari si iblis. Ya, mulai capek, lemas, entah apapun gitu ya. Nah, itu intimidasi. Makanya kita harus praktekkan. Amin. Nah, kemudian membangun manusia roh itu seperti kita mau menerobos benteng tembok yang tebal. Gimana caranya? Gak mungkin kan? Gitu kan? Bisa gitu. Ya, langsung kepalkan tangannya dua-dua. Mulai. Rasyadar gitu. Jadi langsung ya menerobos. Jangan haleluya, haleluya. Kayak mana mau benteng setebal Nagasaki ya, nggak terapa ya. Langsung coba genggam tangannya. Genggam tangannya udah. Genggamnya pun bukan kayak megang ondel-ondel ya. Enggak, kayak megang apa nih? Kayak memeras santan. Semakin kuat diperas, semakin besar santannya kan? Ya kan gitu. Oh, haleluya. Jadi itu dia, ya. Karena kita sedang apa? Membangun jiwa kita. Jadi nggak perlu lihat kiri kanan. Kita bangun kita. Kita harus bangun diri kita. Karena siapa yang berbahasa roh dia sedang membangun dirinya. Jangan bukan membangun orang lain. Oke? Nah kita akan praktekkan rasyan. Jadi mulai berbahasa roh, mulai. Nah ini juga jarang makanya saya bilang jarang dipraktekkan para hamba-hamba Tuhan. Makanya kita bersyukur kita bisa. Kenapa? Karena saya sudah pernah dilatih seperti ini. Ya, kita genggam, kita mulai sampai suara kita yang keluar dari mulut didengar telinga kita. Jadi kalau kuat kali suara teman kita, berarti kita lebih kuat kan suara kita, berdengar kita. Ya jangan suara orang didengar terus juga amin, amin. Jadi suara orang diaminkannya. Itu membangun diri orang, bukan membangun diri dia. Ya kan? Sampai telinga mendengar. Bisa kira-kira? Bisa? Hah? Ya itu menyembah. Silakan menyembah dengan deklarasi firman, ya. Deklarasi firman. Apa firman yang sudah didapat? Silakan deklarasikan terus sampai telinga mendengar. Bisa kira-kira? Bisa? Para ibu-ibu bisa?
harusnya semakin tua semakin besar rohnya. Karena bisa menangani anak rohani dan jasmani. Harusnya lebih kuat rohnya. Amin. Bisa? Bisa? Betul lah. Betul. Coba pastikan kiri kanan. Betul lah kau siap. Suaranya itu sampai nanti keluar dari perut, bukan dari sini yang sakit ya. Jangan dari sini, dari perut. Makanya dorong dari perut. Makanya jangan dari sini nanti sakit, serak. Ya? Oke, bisa kira-kira? Betul lah. Karena membangun diri itu penting. Haleluya. Dan membangun diri itu nggak perlu ada musik, nggak perlu ada pendeta yang harus luar biasa kali membangkitkan manusia yang sudah mati jadi bangkit, nggak perlu ya. Membangun diri kita itu tentang roh Allah yang sama kita, amin. Jadi nggak perlu ditentukan musik, nggak perlu ditentukan lagu-lagu. Benar? Bisa kita lakukan? Bisa? Ya. Bagi kita yang belum bisa menerima bahasa roh, ikuti saya saja ya. Yang muda silakan terobos. Ya sampai di titik di mana kau tinggi sampai melesat ke atas. Ya, bisa? Jangan hiraukan waktu. Sampai sore pun boleh kita ya. Coba kita tenggelam dulu, bangun dirimu. Berapa lama? 15 menit, setengah jam, 1 jam, tergantung kita bagaimana membangun diri kita. Mau terbangun, amin? Ini nanti yang menjadi modal kita untuk kita bisa pulang dengan kuat. Haleluya. Siap. Haleluya. Oke, kita sama-sama ya, mulai kepalkan tangannya. Kita tutup mata kita mulai. Oh, haleluya. Reshanda bro, kotoko yada bro. Reshanda takaya ralabash. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami terus sudah Tuhan mempraktekkan bagaimana kami membangun roh kami Tuhan. Selanjutnya dalam ibadah kami sepanjang hari ini, kami akan terus bangun roh kami Tuhan, sehingga kami mendapat kekuatan baru setiap saat. Kami tidak boleh membawa kelemahan ke tempat kami Tuhan. Kami harus membawa Tuhan Yesus kepenuhan. Bejana hati kami, bejana roh kami penuh dengan roh-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang kami hadapi Tuhan, kami penuh dengan kekuatan dan kemenangan. Tuhan hari ini terima kasih buat semua hati kami yang mau mempraktekkan dan mau memberi hati membangun manusia roh. Tuhan yang tambahkan terus apa yang kami perlukan sampai kami terus mengalami kemerdekaan sampai nanti malam Tuhan. Inilah permulaan awal kami mengaktifkan manusia roh kami. Selanjutnya akan ada hal yang luar biasa, akan terjadi mujizat pada hari ini. Sebab kami sudah gerak dengan manusia roh kami. Kami bergerak dengan roh kami. Nah, oleh sebab itu Tuhan, kami akan melihat ajaib yang Kau hari ini. Kau lakukan mujizat yang luar biasa. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih. Kami selesai mempraktekkan bagaimana kami membangun Tuhan. Biarlah itu Tuhan terjadi hari demi hari. Dorongan yang kuat roh-Mu yang sudah aktif ini Tuhan, membangkitkan kami lebih lagi Tuhan. Membangkitkan lagi terus tubuh kami yang lemah ini Tuhan. Tubuh kami yang penuh dosa ini harus ditaklukkan dengan roh-Mu yang besar. Kami tidak mau lagi tubuh ini Tuhan. Kami mengikuti roh-Mu dengan terus mengambil semua, memakan semua firman-Mu hari ini sampai kami penuh, sampai berlimpah Tuhan. Ketika kami punya berlimpah, maka kami akan bisa membagikan kepada pelayanan kami. Tuhanlah yang menyertai. Thank you Lord, thank you God. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan kami terima. Sama-sama kita yang membangun masa roh, sama-sama katakan amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa, amin. Haleluya. Haleluya. Keringat. Iya. Keringat itu tandanya kita sedang menaklukkan tubuh kita ini. Amin. Ya, kita harus biasa menaklukkan tubuh ini. Sehingga apa? Sehingga ketika kita berdoa, kita pun berdoanya bukan berdoa karena memang doa makan biasa, tapi memang ada dorongan untuk terus menaklukkan tubuh kita ini. Amin. Saya biasa seperti itu, makanya setiap saya berdoa langsung ya menembus dimensi roh. Rasyada, jadi nggak pernah lembek-lembek terus ya, langsung. Ya kenapa? Karena kita butuh roh. Amin. Amin. Siapa yang di sini sudah lama melayani Tuhan? Nah, bayangkan ketika kita sudah lama melayani Tuhan, ketika kita tidak punya roh yang aktif, kita akan bosan. Ya.
Saya pernah waktu pelayanan saya merasa bosan. Kemudian ketika saya alami bosan itu, kemudian datang firman Tuhan, bagaimana membangun manusia roh ini. Kemudian saya praktekkan. Puji Tuhannya saya selalu diajar, kami selalu dilatih bagaimana membangun manusia roh. Ya, ini kayak gini prakteknya. Ya, nanti selanjutnya gimana? Sendiri di rumah. Lakukan itu setiap hari. Lakukan itu. Ya, jadi apapun yang kita miliki, kita nggak andalkan itu lagi. Pengalaman, status, tua muda, apalagi ya, cantik, enggak gitu, jelek, ya, di kampung, di kota semua sama. Amin. Luar biasa, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Oke.